a bird on a tree. I'm just sitting here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat karunia Allah kita masih diberikan berbagai nikmat dan juga berbagai macam nikmat dan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan juga penonton setia channel YouTube SMP Negeri 25 Padang ini, kembali lagi kita di channel ini dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan dan juga mendengarkan kebaikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait beberapa hal. Jadi tema kita sekarang yaitu membahas tentang amalan pembuka pintu rezeki. Jadi kita akan membahas tentang apa saja amalan-amalan yang dapat membuka pintu rezeki kita, tentunya dengan cara-cara yang halal. Baiklah, yang pertama itu dengan cara rajin-rajin beristighfar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah itu surah Nuh ayat 10 sampai 12. Bisa dicek. Jadi artinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika kita beristighfar atau mengingat Allah atau kita memohon ampun dengan cara itu beribadah atau beristighfar kepada Allah, insya-Allah Allah akan menurunkan rahmat-Nya, baik itu berupa hujan itu nikmat, kesehatan itu nikmat, anak-anak yang didapatkan itu juga nikmat. Terdapat juga dalam hadis sebuah atsar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang sangat luar biasa. Jadi dalam hadisnya beliau berkata, sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim penceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh. Jadi surah Nuh yang kita jelaskan tadi. Jadi ini riwayat disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fath Al-Bari 11 halaman 98. Jadi apapun masalah kita, apapun itu, ingatlah Allah dengan beristighfar atau dengan kalimat-kalimat Allah yang lainnya karena merupakan suatu kebaikan. Jadi kita itu yang pertama, beristighfar. Yang kedua yaitu menjalin silaturahim. Silaturahim merupakan menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang telah selama ini ada. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2557. Jadi kata Imam An-Nawawi, dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa dimaksudkan adalah Allah berkahi rezekinya. Ini Syahih Muslim 16
halaman 104. Dan juga di lain Ibnu Hajar dalam Al-Fath menjelaskan silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, iaitu yang punya hubungan nasab baik saling mewarisi ataukah tidak, begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Jadi itu yang kedua, dengan cara menjalin silaturahim. Yang ketiga, kita masuk poin yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba itu ayat 39 yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini surah Saba ayat 39. Dan juga dalam hadis ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ini hadis riwayah Muslim nomor 2588. Jadi mengenai hadis ini merupakan dijelaskan oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, ada dua penafsiran. Yang pertama, harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Secara indrawi dan realita bisa dirasakan. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Jadi Syah 16 halaman 128. Itu yang ketiga. Kita masuk ke yang keempat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq itu ayat 2 sampai 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi di surah At-Talaq ini ayat 2 sampai 3 kita disuruh yakin kepada Allah bahwa memang rezeki itu tidak kita sangka-sangka, bahwa memang setiap yang bernyawa di muka bumi ini, setiap aktivitas yang kita lakukan, makhluk hidup yang Allah ciptakan itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut saja Allah jamin itu rezekinya. Jadi itulah makna surah At-Talaq. Jadi kita tidak perlu ragu dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dari Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kita penjelasan menarik. Jadi mengenai pengertian takwa, beliau berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksanya. Tidaklah seorang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu yang artinya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ya, mohon maaf, ini hadis sahih, disebut dengan hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu melakukan haji dan umrah. Ini melakukan haji dan umrah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2631. Jadi yang kelima itu merupakan melakukan haji dan umrah, tentunya bagi yang mampu dan diberi rezeki yang berlebih oleh Allah. Bukannya berlebih, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki memang bisa kita cari, tapi untuk mencari rezeki tentunya kita perlu usaha atau akselerasi yang perlu kita lakukan. Selanjutnya yang keenam, yaitu memperbanyak doa dengan cara itu meminta rezeki kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat subuh, setelah salam beliau membaca doa,
iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Jadi doa tadi merupakan termasuk ke dalam zikir pagi dan zikir petang. Jadi kalau kita membacanya itu insya-Allah zikir pagi dan zikir petang itu terdapat banyak doa. Jadi zikir pagi petang itu ada di berupa bukunya itu Al-Maksurat. Jadi itu insya-Allah ketika kita rajin zikir pagi petang, insya-Allah Allah akan membuka rezeki bagi kita atau membukakan jalan kemudahan bagi kita. Baik, mungkin itulah 6 amalan yang kita bahas pada hari ini. Itu amalan untuk membuka rezeki. Tentunya kembali lagi kepada diri kita masing-masing, karena jika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana itu ada di surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum. Itu di surah Al-Baqarah 152. Jadi jika kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Di setiap aktivitas yang kita lakukan, ingatlah Allah dan senantiasa, karena setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap upaya yang kita lakukan, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu pemirsa dan juga penonton dimanapun yang berada, pada hari ini itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa paham dan juga itulah ilmu. Marilah kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari diri saya pribadi. Afwan minkum, Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.